Di antara bentuknya adalah ketika Allah perintahkan kita solat 5 waktu, kita penuhi panggilan Allah itu. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar solat itu dilaksanakan dengan berjamaah, kita sahuti, kita kerjakan dengan berjamaah. Ketika Rasulullah SAW memberikan banyak keutamaan bagi orang yang datang ke masjid, maka kita pun laksanakan solat itu berjamaah di masjid. InsyaAllah semua itu adalah kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, Allah akan ridha, Allah akan senang kepada kita. Selanjutnya tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada umat manusia pedoman yang sangat berharga, yang siapapun dia mau mengikuti ajarannya, patuh kepada apa yang beliau ajarkan, maka insyaallah hidupnya bahagia di dunia, selamat di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan bersama-sama mengkaji salah satu sifat Allah di antara 99 sifat Allah. Allah punya sifat maha menjaga, Al-Hafidh, maha menjaga. Semua kita tentu memerlukan penjagaan, bahkan sudah menjadi kodrat manusia. Manakala manusia itu ada yang menjaga, maka merasa amanlah dirinya. Di balik keterbatasan manusia, di balik banyak kekurangan manusia, lalu ada orang yang menjagainya, tentu itu sebuah anugerah tentunya. Terlebih lagi yang menjaga ini Allah Subhanahu wa taala. Maka penjagaan Allah tentu jauh lebih kita perlukan daripada sekedar dijaga makhluknya Allah. Karena apa yang dijagakan oleh Allah tentu memiliki dimensi kebaikan dunia dan juga akhirat tentunya. Kalau penjagaan manusia bisa jadi sifatnya hanya duniawi saja. Maka di kesempatan malam hari ini nanti kita akan mencoba mendalami gimana caranya biar kita dijaga sama Allah. Gimana caranya biar kita ini dijaga oleh Allah. Karena semua kita ini memiliki kekurangan, kelemahan. Maka dengan dijaga Allah, mudah-mudahan hidup kita ini selamat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya dan seperti apa Allah menjaga hamba-hambanya itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah di belakangnya Nabi. Jadi sahabat Ibnu Abbas ini bercerita beliau pernah di belakang Nabi. Saat di belakang Nabi ini, Nabi berkata, ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa petuah penting. Mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas itu? Nabi menyampaikan yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
Terjawab sudah. Gimana caranya biar Allah menjaga kita? Caranya sederhana kata Nabi, jagai Allah, Allah akan menjagamu. Mungkin nanti timbul pertanyaan, gimana cara kita menjagai Allah? Maka insya Allah nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menjaga Allah dan bagaimana juga Allah menjaga hamba-hambanya yang telah menjaga Allah itu. Jadi Nabi menyampaikan ihfazillaha yahfazka, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bahkan diulang oleh Nabi, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ini yang kedua nasihatnya, jaga Allah, niscaya Allah akan di hadapanmu. Maksud di hadapanmu ini, para ahli hadis memberikan penjelasan adalah Allah akan memberikan bimbingan padamu. Ya. Karena di dalam redaksi yang lain, ihfazillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di depanmu. Makna di depanmu ini, ya, para ulama memberikan penafsiran, memberikan penjelasan, Allah akan memberikan bimbingan, sehingga dengan bimbingan Allah itu manusia akan berada di jalan yang benar, ya, tidak salah jalan, sehingga hidupnya itu ya bahagia dan selamat sampai di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah, jagalah Allah. Bagaimana cara kita menjaga Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan oleh para ulama, memang banyak nanti penafsirannya. Ini penafsiran pertama dulu. Bagaimana cara menjaga Allah? Yang pertama adalah dengan cara ihfaz hududahu. Ihfaz hududahu wa syari'atahu. Jaga batasan-batasan Allah. Jaga aturan-aturan Allah. Jaga syariat-syariat Allah. Kalau kita dalam kehidupan ini senantiasa berusaha mengindahkan aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Karena ketika seseorang berusaha menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah, itu artinya dia sudah menjaga Allah. Orang-orang yang menjalani hidup sesuai aturan-aturan Allah, sesuai dengan syariat Allah, berarti dia telah menjaga Allah. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Ya, Allah akan menjaganya. Jadi rumusnya, kalau kita ingin dijaga Allah, jaga Allah dulu. Kalau kita ingin dijaga Allah, jagai Allah dulu. Gimana caranya? Jalani hidup ini sesuai dengan aturan Allah. Ketika Allah perintahkan sholat, jagai sholat kita. Berarti itu kita sedang menjaga Allah. Karena sholat itu syariat Allah, yang hukumnya wajib untuk kita lakukan sehari semalam 5 waktu, 5 kali. Nah, lebih jelas dijelaskan di sini maksud menjaga syariat Allah, menjaga aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah adalah bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan cara kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sudah diikuti dengan aturan-aturan. Dan aturan itu berlaku ketika kita sudah balik. Ya. Aturan itu berlaku sepenuhnya ketika manusia itu sudah menginjak usia balik. Ketika manusia sudah balik, berlaku perintah Allah, berlaku larangan Allah. Kalau perintah dikerjakan, dia dapat pahala. Kalau perintah itu dia tinggalkan, berdosa. Demikian juga dengan larangan. Ketika kita meninggalkan larangan Allah, maka kita dapat pahala. Sebaliknya jika manusia melakukan larangan Allah, dilarang kok malah dikerjakan, berdosa. Nah, jadi menjaga Allah itu adalah dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Perintah-perintah Allah untuk kita itu banyak, larangannya juga banyak. Maka perlu kita tahu apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, apa saja yang menjadi haknya Allah terhadap diri kita, apa kewajiban kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk penjagaan selanjutnya adalah wa kadzalika bi an tata'allama min dinihi. Lebih jelas lagi teknisnya, caranya adalah dengan mempelajari agama ini. Jadi kita yang beragama Islam ini punya satu kewajiban yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu serius mendalami agama kita, serius mempelajari agama yang kita yakini satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat disayangkan manakala ada umat Islam tapi enggak ngerti ajaran Islam. Maka cara menjaga Allah itu adalah diantaranya sungguh-sungguh dia memperdalam agamanya. Apa yang dibolehkan dalam Islam dia ngerti, apa yang dilarang dalam agama Islam dia paham. Ketika itu larangan dia tinggalkan, ketika itu perintah dia kerjakan. Berarti orang yang seperti itu telah menjaga Allah. Dan kita harus yakin ketika kita berusaha mendalami agama, berusaha mengamalkan semampu kita, yakinlah Allah akan memberikan penjagaannya kepada kita. Karena Nabi yang bilang, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ya. Jadi ada syarat, ada jawab. Jika kamu jaga Allah, jawabnya kamu akan dijaga ya Allah. Kalau enggak dijaga, Allah pun enggak akan jaga kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkahnya diawali dengan belajar. Langkahnya itu diawali dengan belajar, mencari ilmu. Mendalami agama itu dengan belajar. Tidak ada ceritanya orang nggak belajar kok pintar, itu tidak ada. Semuanya melalui proses belajar. Ya, belajar dan mengajarkan itu sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan manusia, apapun itu. Karena segala sesuatu itu diperlukan ilmu. Untuk sukses dunia kata Nabi harus ngerti ilmu duniawi. Mau sukses bisnis ya ngerti ilmu bisnis. Ya. Mau sukses urusan akhirat kata Nabi juga perlu ilmu.
Siapa yang sukses dua-duanya? Dunianya berjaya, akhiratnya juga berjaya, ya harus ngerti dua-duanya. Ngerti ilmu duniawi, ngerti ilmu akhirat ukhrawi. Maka langkah dasar untuk menjaga aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah itu langkah utamanya adalah memperdalam pengetahuan kita tentang agama Islam. Dan harus ditanamkan menjadi sebuah keyakinan bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang bisa menjamin keselamatan kita. Terus kita yakini. Sehingga dengan keyakinan itu kita mantap dalam beragama, tidak tergoyahkan dalam beragama. Ya. Meskipun nanti kata Nabi ada satu masa di mana seseorang itu sangat berat dalam mempertahankan keyakinannya. Berat sekali. Karena kata Nabi nanti akan datang satu masa di mana orang pagi masih beriman, besoknya udah kafir. Itu ujian yang sangat berat. Ya, ujian yang sangat berat. Di mana keyakinan begitu mudahnya bisa berganti dengan waktu yang begitu cepatnya. Pagi beriman, sore kafir. Kan menggambarkan betapa mudahnya itu, betapa cepatnya itu. Nah, selanjutnya dijelaskan kembali, dengan berilmu itu taqumu bihi ibadatak, dengan memiliki bekal ilmu yang cukup kita bisa menegakkan ibadah, kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar. Karena memang sebelum beramal hendaknya manusia itu berilmu. Makanya seorang ulama hadis besar ketika menulis dalam kitab sahihnya, beliau memberi satu bab dalam kitabnya itu dengan judul Al-ilmu qoblal amal. Nah, al-ilmu qoblal amal yang artinya apa? Ilmu sebelum beramal. Artinya kita dituntut agar kita sebelum beramal itu ngerti dulu ilmunya, sehingga amalan yang kita lakukan menjadi benar sesuai dengan aturan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sampai ditulis itu khusus bab hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya berilmu sebelum beramal. Al-ilmu qoblal amal. Maka untuk bisa taqumu bihi, ya, dengan ilmu itu tadi kita bisa menegakkan ibadah, melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk yang benar. Tidak hanya dengan ibadah, wa muamalataka, dan juga kamu bisa melaksanakan muamalah dengan baik dan benar. Kalau ibadah tadi lebih titik tekannya hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Muamalah ini apa? Interaksi manusia dengan manusia. Kita ngerti ilmunya. Bagaimana bertransaksi yang mendatangkan ridhonya Allah? Kita ngerti ilmunya, sehingga dengan ilmu tadi kita bisa menegakkan aturan-aturan Allah di bidang muamalah, di bidang ibadah. Yang kedua-duanya penting. Ibadah juga harus digawi dengan benar, urusan muamalah juga penting dijalankan sesuai dengan aturan Islam. Nah, ini masih menjadi PR ini. Oke lah, dalam urusan ibadah mungkin umat Islam sudah berserius sungguh-sungguh untuk memperdalam keilmuannya,
agar ibadahnya benar. Tapi yang urusan muamalah ini kan banyak itu bidangnya. Urusan ekonomi itu muamalah. Itu masih banyak umat Islam yang barangkali masih terjerat dalam hal-hal yang berbau ribawi misalnya. Kenapa? Karena nggak paham. Padahal riba dilarang. Nah, maka di situ pentingnya tata'allam tadi, ya, mempelajari ilmu. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa beribadah dengan baik dan benar, bisa bermuamalah dengan baik dan benar. Bahkan dengan ilmu yang cukup tadi itu, tad'u bihi ilallahi azza wa jalla, kamu bisa mendakwahkan ajaran Allah itu, ya, kepada orang lain. Kita bisa mendakwahkan, karena dakwah itu juga diperintahkan dalam ajaran kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kata Allah, ud'u ini perintah, serulah, ajaklah. Jadi berdakwalah. Apa isi dakwahnya? Ajak orang untuk fi sabilillah, agar berada di jalan Allah. Caranya gimana? Kata Allah, bil hikmah. Kalau kamu mengajak orang di jalan Allah, ajaklah, berdakwalah dengan hikmah, penuh kebijakan, penuh dengan kebijaksanaan, dengan cara-cara yang baik, sehingga mad'u itu tidak kabur, bukan malah lari. Jadi dengan hikmah dan seterusnya. Kemudian sekarang kalau sudah kita jaga Allah dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, bersungguh-sungguh melakukan ibadah dengan baik dan benar, melaksanakan muamalah sesuai dengan aturan Islam, bahkan mendakwahkan agama ini kepada orang lain, kepada keluarga dan saudara-saudara kita, maka giliran Allah nanti yang menjaga kita. Seperti apa Allah menjagai hamba-hambanya yang baik tadi itu? Yahfadka fi dinika. Bentuk penjagaan Allah yang pertama, Allah akan menjaga agama kita, ya. Dan ini adalah penjagaan yang paling kita perlukan, yaitu Allah menjaga agar keyakinan kita ini itu tetap ada sampai ajal menjemput kita. Yaitu Allah menjaga agar kita ini jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini penjagaan Allah yang paling kita perlukan. Makanya Allah sampai berpesan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim, beragama Islam. Karena kalau kita meninggal tidak dalam keadaan Islam, itu artinya kita kafir. Kalau meninggal seseorang dalam keadaan kufur, itu artinya tempatnya tidak di surga, tapi di neraka. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, dia terlebih-lebih bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dijamin oleh Nabi dakhalal jannah, pasti masuk surga dia itu. Kalau bisa di akhir hayat itu bisa ngucapin apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau ada saudara kita yang sudah dekat dengan kematiannya, itu diajarkan untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam bahasa agama kita disebut dengan apa? Mentalkin.
Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajari, tuntun orang yang mau meninggal itu untuk bisa mengucapkan di akhir hayatnya itu kalimat apa? La ilaha illallah. Itu pemahaman yang benar. Jadi lakinu mautakum itu talkinkan orang yang mau mati. Mohon maaf nih, bukan orang yang sudah mati baru diajari. Lakinu mautakum, ajari orang yang mau mati itu. Bukan sudah dikubur nanti kalau ditanya jawab gini, ucapin ini, nggak nyambung. Ya. Masa yang paling krusial tadi, ya, di saat menjelang ajalnya itu. Kalau sudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, udah nggak usah diajak ngomong, biarin. Sehingga itulah kalimat terakhir yang diucapkan. Kalau terucap kalimat-kalimat yang lain, ulangi lagi. Misalnya tadi sudah mengucap la ilaha illallah, habis itu minta minum air, bismillah. Ulangi lagi. Bimbing pelan-pelan di telinganya, la ilaha illallah. Itu cara yang benar. Jangan dibentai pula. Pelan. Dekatkan telinganya. Karena orang yang dalam keadaan sakratul maut itu, masya Allah, berat. Sangat berat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjagaan Allah itu wujudnya adalah kita dijaga supaya agama yang kita yakini sampai akhir hayat itu kita tetap Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Itu nikmat terbesar. Asallah kita meninggal dalam keadaan Islam, insya Allah bisa menikmati indahnya surga. Meskipunlah kelasnya yang bawah-bawah, yang penting surga. Jadi kita harus optimis kita ini bisa masuk surga. Harus punya sifat optimis itu. Nah, tentu optimis itu diikuti dengan usaha. Usahanya tadi syaratnya benar-benarlah beragama Islam nih. Pelajari tuntunan agama ini. Apa yang sudah tahu digawi, dikerjakan. Apa yang sudah tahu larangan-larangannya tinggalkan, jangan lagi digawi. Begitu. Kalau dulu pernah digawi kayak apa? Ya istighfar, taubat, tak ampun sama Allah, insya Allah diampuni. Nah, kalau sudah ada kesadaran seperti itu, yakinlah pertolongan Allah, penjagaan Allah itu akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh menjaga Allah. Menjaga Allah itu adalah dengan cara menjaga aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Jadi penjagaan yang pertama adalah menjaga agama. Nah, ada beberapa contoh misalnya bagaimana Allah menjaga keyakinan. Ya. Di Al-Quran misalnya Allah kisahkan Ashabul Kahfi, kisah 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah gua. Berapa lama? 309 tahun. 309 tahun guring. Ya. Itu bentuk penjagaan Allah. Kalau kita baca kisahnya itu, ini 7 pemuda ini kan hidup di satu zaman di mana penguasanya itu penyembah berhala. Di negerinya itu tidak ada satupun manusia yang menuhankan Allah, hanya 7 pemuda itu aja. Ya. Sehingga dia rela meninggalkan kampung halamannya, pergi jauh meninggalkan kampungnya itu untuk menyelamatkan akidahnya. Karena dia khawatir kalau dia tetap di situ bisa jadi dipaksa oleh penguasa mengikuti keyakinannya, sehingga dia rela hijrah, pergi meninggalkan itu semua. Ini kan bentuk penjagaan dia.
menjaga aturan Allah. Dia enggak mau menyembah berhala. Lebih baik aku menderita pergi jauh ke sana, yang penting aku dijaga Allah. Bujur dijaga Allah. Gimana Allah menjaganya? Allah tidurkan dia di dalam gua selama 309 tahun, sehingga berganti sudah masanya. Tidak lagi penguasa yang zalim, tidak lagi penguasa yang mengajak manusia untuk menyembah berhala. Sudah berubah zamannya. Sampai berdebat kita ini hidup di mana ini? Ya. Nah, itu contoh bagaimana orang yang menjaga Allah akan dijaga agamanya, keyakinannya, akidahnya dijaga oleh Allah. Itulah ashabul kahfi. Kemudian penjagaan Allah yang lain apa? Wa ahlika wa malika. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga harta benda kita. Jadi orang yang sungguh-sungguh menjaga Allah akan dijaga keluarganya, dijaga harta bendanya. Adakah contohnya? Insya Allah ada. Kisah itu Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ya. Kisah dalam surah Al-Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan pertemuan antara Musa dengan Khidir. Ya, ketika Musa berguru kepada Khidir, di mana Musa boleh ikut perjalanannya Khidir asalkan dia enggak banyak tanya. Syaratnya itu aja. Jangan bertanya sebelum saya jelaskan. Nah, singkat saja. Oke, deal. Musa jadi murid, Khidir jadi guru. Melakukan perjalanan. Pertama, Musa dan Khidir naik perahu. Sudah di atas perahu, berjalan beberapa saat, belum sampai di tujuan, dilobangi perahunya. Musa yang karakternya itu nggak bisa diem kalau melihat sesuatu yang nggak beres. Itu Musa. Ngapain dilubangi? Apa kamu mau nenggelamkan kita semua nih? Kan aku bilang jangan bertanya dulu sebelum ku jelaskan. Ya udah, maaf. Nah, itu siapa? Musa dan Khidir. Ini juga beri pelajaran kepada kita. Kalau kita baca ayatnya satu persatu, sebetulnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa bertemunya Khidir dengan Musa ini. Termasuk memang manusia itu memang pada umumnya begitu. Ya. Berjanji, ya sesekali dilanggar juga janjinya itu. Ya. Lupa dengan apa yang dia ucapkan. Contoh sederhana lah. Ketika kita takziah kepada keluarga atau saudara atau teman lah, selalu yang kita nasihatkan apa? Sabar ya, nggak usah nangis ya. Itu kita nasihatin orang. Giliran kita yang kena musibah tuh nangis juga kita itu. Nah, jadi manusia kadang kayak gitu. Ya, tapi Musa waktu itu bagus bahasanya ya. Insya Allah kau akan mendapatiku menjadi orang yang sabar. Jadi ada kata-kata insya Allah. Ya. Qala satajiduni insyaallahu shabiran. Ini pelajaran juga. Jadi sesuatu yang belum kita lakukan jangan lupa untuk mengucapkan kalimat insyaallah. Ya. Ya. Karena belum tentu kita bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Besok datang ya, pasti benar ya-nya itu.
Rupanya besok gak jadi, ada sesuatu hal lain yang menyebabkan dia tidak bisa datang. Padahal kemarin sudah bilang apa? Iya datang. Maka disitulah perlu kalimat insya Allah. Nah, peristiwa kedua adalah ketika Khidir mendapati seorang anak sedang asik bermain, dibunuhnya. Dia apa kan? Dibunuhnya. Lebih heran lagi nih Musa, ngapain dibunuh? Anak lagi asik main, dia membunuh juga enggak, ngapain dibunuh? Kalau dalam Islam kalau dia membunuh kan boleh dibunuh. Ini bunuh kan enggak, anak-anak pulang, kenapa dibunuhi? Ya, bertanya pulang seperti itu. Nah, kemudian peristiwa ketiga, ketika Khidir sampai di suatu kampung, ya, sudah lama melakukan perjalanan, habis bekal, kelaparan, kehausan, minta makan di kampung tuh nggak ada satupun yang peduli. Wah, pelitnya luar biasa, minta minum pun nggak dikasih, minta makan pun nggak dikasih. Tapi anehnya Khidir melihat ada bangunan mau roboh di kampung itu, diperbaikinya. Lalu Musa usul, kalau gitu kita minta upah. Kita minta upah. Dengan bekerja ini bisa kita jadikan alasan, aku sudah perbaiki, tolong dong dikasih makan minum. Nah, itu sedikit kisahnya. Nah, di sini akan kita ditemukan bagaimana Allah menjaga keluarga, menjaga harta. Ternyata bangunan yang mau roboh itu adalah milik anak yatim. Wa ammal jidaru, adapun tembok itu yang roboh itu, yang mau roboh, fakana li gulamaini yatimaini, milik anak kecil yatim fil Madinah, di kota itu, di kampung itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di mana di bawah tembok itu tersimpan harta peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma sholiha, dan kedua bapak atau kedua orang tuanya, bapak dan ibunya itu adalah orang yang soleh. Yang soleh siapa? Bapak ibunya. Dijaga anak itu, dijaga juga harta itu. Apa alasannya? Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, karena Allah ingin agar anak yatim tadi itu bisa tumbuh sampai dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, sehingga nanti kalau dia dewasa dia bisa mengeluarkan harta benda yang ada di bawah rumahnya itu. Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Coba, yang soleh orang tuanya, anaknya dijagainya. Enggak hanya anaknya dijaga, hartanya pun dijaga. Berarti orang tuanya ini dulu soleh benar. Ternyata kesolehan orang tuanya itu tadi berimbas kepada anak keturunannya. Kalimat wa kana abuhuma sholiha itu kan menggambarkan bahwa orang tuanya itu orang yang menjaga Allah, karena dia punya predikat soleh. Orang soleh itu artinya orang baik, orang yang taat kepada Tuhannya, taat kepada Rasulnya, itu orang soleh. Ketika orang itu soleh, dijaga Allah. Seperti ini. Ya tidak mesti persis seperti ini. Banyak cara Allah menjagai hambanya itu. Beda orang, beda juga bisa jadi. Sesuai dengan kesolehannya. Maka dengan bukti-bukti seperti ini membuat kita yakin ketika kita melakukan kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu kembali kepada pelakunya. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan balik kepada
dirimu. Baik, karena sudah habis waktu, mudah-mudahan yang singkat ini memberikan motivasi buat kita untuk istiqomah menjadi orang-orang soleh. Ya, istiqomah untuk berusaha bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan sekuat tenaga berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersungguh-sungguh menjagai Allah, yakinlah Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Dijaga agama kita, dijaga keluarga kita, dijaga harta benda kita selagi kita benar-benar menjaga Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.